Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Irwan Ramadan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari peredaran darah manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini, kita akan membahas organ yang berada di alat peredaran darah manusia. Yang kedua, proses peredaran darah manusia. Yang ketiga, penyakit menyerang darah dan alat peredaran darah. Yang keempat, memelihara kesehatan alat peredaran darah. Teman-teman tahu nggak tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh seluruh organ tubuh. Maka kita harus memahami peredaran darah agar kita dapat menjaganya. Teman-teman, sudah makin penasaran belum nih tentang alat peredaran darah? Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan mulai dengan organ peredaran darah manusia. Apakah teman-teman tahu apa organ peredaran darah manusia itu? Ya, organ peredaran darah adalah alat atau organ yang berfungsi untuk mengedarkan nutrisi-nutrisi ke seluruh tubuh. Salah satu alat peredaran tubuh manusia adalah darah. Darah terletak di seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun, organ peredaran darah manusia itu tidak hanya darah loh. Masih ada organ-organ lain yang berperan dalam proses peredaran darah. Teman-teman dapat melihat di sebelah kiri ada jantung yang berdetak-detak. Dan yang ke tengah ada pembuluh darah. Dan yang paling kanan ada darah. Kita mulai ke jantung dulu yuk. Jantung. Organ ini adalah salah satu organ yang penting dalam tubuh manusia. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Alat peredaran darah ini terletak di rongga dada sebelah kiri. Agar aman, jantung ini dilindungi oleh tulang rusuk. Untuk beratnya sendiri, biasanya jantung memiliki berat sekitar kurang lebih 300 gram atau seukuran kepalan tangan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kepalan tangan segini, maka jantung teman-teman juga segini. Gitu. Jantung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Perlu diketahui bahwa di antara bagian bilik dan serambi terdapat pintu penghubung yang dikenal dengan nama katup jantung. Katup tersebut akan terbuka dan tertutup secara berirama sesuai dengan kecepatan denyut jantung. Kita ke organ peredaran darah manusia yang kedua yuk, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Berdasarkan arah alirannya, pembuluh darah terbagi menjadi 2, yaitu arteri dan vena. Kita menuju ke yang terakhir yuk, itu darah. Darah mengalir ke seluruh tubuh. Darah memiliki ciri-ciri antara lain berwarna merah, bertekstur lengket, dan agak kental. Darah dalam tubuh manusia itu memiliki beragam fungsi. Yang pertama, fungsinya itu menyalurkan seluruh nutrisi ke seluruh tubuh.
Jadi yang apa teman-teman yang kalian makan tuh nanti kan menjadi nutrisi. Nah, yang menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh itu darah gitu. Terakhir, mengandung zat antibodi yang berfungsi untuk melawan penyakit atau virus-virus jahat. Nah, itu tadi organ-organ peredaran darah manusia. Ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Ketiganya saling berhubung agar sistem peredaran darah manusia bisa berjalan dengan lancar. Yuk kita lanjut. Selanjutnya, proses peredaran darah manusia. Proses peredaran darah manusia terdapat dua proses. Yang pertama, ada sistem peredaran darah kecil, dan yang kedua ada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru. Dalam paru-paru ini terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Jadi ditukar gitu, darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, teman-teman bisa lihat nih animasi yang ditampilkan di layar. Jadi sistem peredaran darah kecil ini tuh mulai dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru yang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu, kemudian masuk ke vena pulmonalis, kemudian serambi kiri. Selanjutnya, ada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri menuju jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Jadi perbedaan dari sistem peredaran darah kecil dan besar ini, kalau yang besar ini tidak memasuki ke paru-paru gitu. Terus masuk lagi ke melalui arteri besar. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar, untuk lebih mudahnya kita lihat ini. Nah, ini masuk ke bilik kiri, arteri besar, arteri terus ke seluruh tubuh, masuk ke vena, masuk serambi kanan. Gitu teman-teman, sistem peredaran darah besar. Selanjutnya, kita akan membahas penyakit peredaran darah pada manusia. Karena semua tubuh kita dialiri oleh darah, tentunya gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah tidak dapat diremehkan. Berikut beberapa penyakit yang disebabkan adanya gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Pertama, penyakit pada jantung. Ada angina, yaitu gangguan yang terjadi akibat kurangnya pasokan darah atau pemasukan oksigen ke otot jantung sehingga menyebabkan dada terasa nyeri. Nah, yang kedua, ada aritma. Aritma ini adalah gangguan yang terjadi di mana kondisi irama pada jantung tidak teratur, alias tidak berdetak secara normal. Jadi duk seperti itu teman-teman. Itu disebutnya aritma. Yang kedua, kita akan ke penyakit pada pembuluh darah. Ada apa aja sih? Nah, pertama, ada varises. Varises ini merupakan gangguan di mana terjadinya pembesaran pembuluh darah vena. Hal ini sering terjadi pada bagian kaki, teman-teman. Yang kedua, ada embolus. Embolus merupakan gangguan yang terjadi akibat adanya bekuan gumpalan darah yang bergerak pada sistem sirkulasi dan terjebak di pembuluh darah kecil. Itu teman-teman. Nah, yang ketiga, ada penyakit pada peredaran darah. Nah, ada
anemia, dan ada leukemia. Anemia merupakan gangguan yang terjadi akibat kurangnya hemoglobin. Hal ini disebabkan oleh kekurangan zat besi dan vitamin B12. Dan yang kedua ada leukemia atau kanker darah, merupakan gangguan di mana produksi sel darah putih yang terlalu berlebihan sehingga sel darah putih atau leukosit memakan sel darah merah, eritrosit, sehingga volume eritrosit menurun. Gitu. Nah, kita kan tadi udah membahas nih penyakit-penyakit apa saja sih yang bisa menyerang peredaran darah manusia. Nah, sekarang kita akan bagaimana gitu cara memelihara kesehatan alat peredaran darah ini gitu. Nah, teman-teman sebaiknya mengkonsumsi makanan yang dapat mempengaruhi sistem peredaran darah seperti buah delima, cabai, dan sayuran berdaun hijau. Selain makan makanan yang sehat, teman-teman juga harus olahraga nih secara teratur, jangan rebahan melulu gitu. Mengolah stres juga teman-teman. Dan menjaga berat badan supaya ideal, tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.